Ternyata Jokowi lebih nyaman dengan Golkar dibandingkan PDIP. Seluruh kader Golkar yang saya banggakan, kita semua tahu, Partai Golkar itu ada partai besar. Partai besar. Banyak politikus ulung di dalamnya. Banyak punya teknokrat yang mumpuni. Punya banyak negarawan yang disegani. Namun Partai Golkar secara organisasi tetap mendukung Bapak Presiden Jokowi dan juga mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Lantas, benarkah kemunculan kritikan dan baliho Puan Maharani merupakan persiapannya menuju ajang Pilpres 2024? Saya juga ini udah mulai ingin ngomong deh sama Pak Jokowi. Kipi ya toh Pak, saya sendiri kan dia nggak tahu. Siapakah jangan pegang komando. PDIP ini kan sudah partai pemenang pemilu, kemudian bukan partai oposisi. Saya melihatnya sampai detik ini, PDIP ini masih gampang terhadap kemenangannya. PDIP ini masih mentalitasnya mentalitas oposisi. Ya, yang menyebut kritik itu kan teman-teman ini. Jadi membuat istilah apa saja boleh lah. Tapi yang harus kita lihat bahwa Mbak Puan selaku Ketua DPR. Nah tadi Bung Nirwan bilang itu bukan kritik, tapi diskusi-diskusi kita dengan kawan-kawan PDI kemarin di beberapa media nasional mengiyakan bahwa apa yang disampaikan Mbak Puan dan Bung Effendi Simbolon adalah itu bentuk kritik. Ternyata Jokowi lebih nyaman dengan Golkar dibandingkan PDIP. Kenapa ya? Pengamat politik Jerry Messi menilai Presiden Joko Widodo lebih nyaman dengan Golkar dibanding PDIP. Buktinya, kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies atau P3S itu, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto diberikannya peran strategis saat Jokowi menjalankan roda pemerintahan. Sampai saat ini Golkar mengendalikan sejumlah proyek besar loh, misalkan Kartu Pekerja. Sampai Erlangga diangkat jadi Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Jerry. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan jabatan prestisius. Selain menjadi Ketua Komite, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dari semua itu menurut Jerry, secara tidak sadar Jokowi lebih dekat dengan Golkar ketimbang PDIP. Dia mengatakan Erlangga bak pepatah air tenang menghanyutkan. Saya lihat ada indikasi Jokowi merapat ke Golkar nih. Seperti berada dalam comfortable zone gitu ya, atau zona nyaman. Siapa tahu dirinya dan Erlangga ini punya deal-deal politik. Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP disebut dalam kondisi yang kurang harmonis. Kendati sekalipun PDIP tidak lain adalah parpol pengusung utama Jokowi selama 2 periode ini. Hal itu ditandai dengan kader PDIP yang beramai-ramai menyerang pemerintahan Jokowi. Anak buah Megawati Soekarno Putri itu pun terang-terangan menunjuk hidung Jokowi, utamanya terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 seperti yang disuarakan Puan Maharani, Effendi Simbolon sampai Masinton Pasaribu. Di sisi lain, di periode kepemimpinannya Jokowi dinilai lebih nyaman dengan Partai Golkar ketimbang PDIP. Hal itu setidaknya dengan diberikannya posisi strategis kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Demikian usulan yang disampaikan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies atau P3S, Jerry Messi, dikutip dari Ermol. Ya, sampai kini Golkar mengendalikan sejumlah proyek besar, katanya. Dalam program ini pemerintah juga menggelontorkan anggaran yang tidak main-main besarnya. Presiden Jokowi dan Erlangga Hartarto untuk penyelenggaraan pelatihan Kartu Prakerja saja ditetapkan sebesar 5,6 triliun. Bagi pendaftar Kartu Prakerja yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar 3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan atau kursus online dan insentif bagi pesertanya. Di sisi lain, jabatan sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan jabatan prestisius. Ditambah, Erlangga Hartarto juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dari semua itu, menurut Jerry, secara tidak sadar Jokowi lebih dekat dengan Golkar ketimbang PDIP. Atas dasar itulah, Jerry menggambarkan Erlangga Hartarto bak sebuah pepatah air tenang tapi menghanyutkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif IPO, Deddy Kurniasyah, menilai relasi antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP mulai merenggang. Hal itu terlibat dari langkah sejumlah politikus parpol berlambang banteng yang mulai mengkritisi kebijakan pemerintah menangani pandemi.
Di sisi lain, Jokowi pun tidak banyak melibatkan kader PDIP di dalam upaya penanganan pandemi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih mempercayai kader Golkar mengurusi pandemik di tanah air. Dalam penanganan pandemi sendiri, Jokowi juga lebih banyak mempercayakan kader Golkar kan dibandingkan PDIP, kata Dedi. Namun, dirinya tidak bisa melihat kerenggangan ini sebagai tanda perceraian antara PDIP dengan Jokowi. Dosen komunikasi politik Universitas Telkom itu hanya menyebut ada 2 efek dialami PDIP jika benar-benar bercerai dengan Jokowi. Pertama, Jokowi pada dasarnya masih menjadi aset PDIP dalam kaitan meraup suara pemilih. Perceraian dengan Jokowi membuat partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu sulit meraup suara. Pada pemilu 2024 akan makin berat karena tidak ada tokoh utama yang punya basis pemilih sebesar basis Jokowi. Kalaupun ada, saat ini adalah Ganjar Pranowo yang menonjol. Sementara PDIP sepertinya juga tidak inginkan Ganjar, kata Dedi. Selain itu, Jokowi akan menjadi penentu kemenangan parpol. Nantinya, partai yang direstui Jokowi 2024 besar kemungkinan juga akan menang. Tentu dengan kondisi sekarang, di mana dukungan PDIP pada kebijakan pemerintah kian tidak solid, justru akan membuat PDIP kehilangan loyalis kader yang cenderung lebih membela Jokowi sebagai tokoh, bukan sebagai kader PDIP ya, ujar Dedi. Politikus Partai Gerindra Arief Puyono juga menyampaikan pandangannya terkait dengan kritik tajam yang dilontarkan politikus PDIP kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan juga Masinton Pasaribu. Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai kritik Puan, Effendi, dan Masinton bisa juga menjadi pertanda mulai pupusnya dukungan PDIP kepada Presiden Jokowi. Jika demikian, saya rasa Jokowi harus siap-siap ditinggal PDIP, dan juga PDIP lewat 2 kadernya harus bisa meminta partai untuk menarik kadernya dari kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, kata Arief. Hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP juga disebut dalam kondisi yang kurang harmonis. Kendati sekalipun PDIP tidak lain adalah parpol pengusung utama Jokowi selama 2 periode ini, hal itu ditandai dengan kader PDIP yang beramai-ramai menyerang pemerintahan. Anak buah Megawati Soekarno Putri itu pun terang-terangan menunjuk hidung Jokowi, utamanya terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, seperti yang disuarakan Puan Maharani, Effendi Simbolon, sampai Masinton Pasaribu. Di sisi lain, di periode kepemimpinannya, Jokowi juga dinilai lebih nyaman dengan Partai Golkar ketimbang PDIP. Hal itu setidaknya dengan diberikannya posisi strategis kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Dalam program ini, pemerintah juga menggelontorkan anggaran yang tidak main-main besarnya antara Presiden Jokowi dan juga Erlangga Hartarto. Misalnya untuk kartu prakerja saja, Erlangga sampai diangkat menjadi Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk penyelenggaraan pelatihan kartu prakerja ditetapkan sebesar 5,6 triliun dan bagi pendaftar yang sudah dinyatakan lolos, pemerintah memberikan dana sebesar Rp3.550.000. Di sisi lain, jabatan sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Jerry, merupakan jabatan yang prestisius. Erlangga Hartarto juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dari semua itu, menurut Jerry, secara tidak sadar Jokowi menunjukkan lebih dekat dengan Golkar ketimbang PDIP. Atas dasar itu juga, Jerry menggambarkan Erlangga Hartarto bak sebuah pepatah, air tenang tapi menghanyutkan. Saya lihat ada indikasi Jokowi merapat ke Golkar ya, seperti dalam comfortable zone atau zona nyaman. Ya siapa tahu dirinya dan Erlangga itu punya deal-deal politik untuk mengamankan keluarga Jokowi seperti Gibran Raka Buming Raka dan juga anak mantunya si Bobi Nasution, kata Jerry.